kita dalam menuntut ilmu. Allah mudahkan kita jalan menuju surganya. Amin. Ya, sebelum memulai agenda kita sore ini, mari kita buka kajian kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk peserta atau kurmalova yang hadir, bisa mengisi absensi ya terlebih dahulu di website application.masjidogp.com. Bisa dilihat di chat ya, alhamdulillah sudah ada di chat ya. Bisa diklik dan diisi langsung. Iya. Ya, untuk menambah keberkahan agenda kita lanjutkan acara kita. Maka kita akan mendengarkan tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Mbak Mufa. Kepada Mbak Mufa dipersilakan. Jazakallah khairan, Bunda Mimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum 'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari lain. Dan bagi orang yang berat, yaitu memberi makan seorang
itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bertanya kepadaku, maka aku sesungguhnya aku dekat. Maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul azim. Bu Wiwin, unmute. Iya. Alhamdulillah. Makasih diingatkan, Mbak. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khairan ya, Mbak Mufa. Semoga membawa keberkahan bagi Mbak Mufa, khususnya yang baca, dan juga kita umat semua yang mendengarkan. Amin. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi hari ini ya, untuk dapat mengilmui diri, apalagi menyambut bulan Ramadan yang sudah dalam hitungan hari. Insya Allah kurang lebih 19 hari lagi ya. Dalam Tarhib Ramadan kali ini bersama Ustazah Aini Anjani, yaitu tentang multiperan muslimah dalam mempersiapkan momentum Ramadan. Spesial dalam kajian Tarhib Ramadan ini, beberapa hari sebelumnya kami dari tim Kurma sudah sempat sharing link untuk Kurma Lova yang punya pertanyaan seputar Ramadan dan puasa. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan juga ke Ustazah, dan insya Allah nanti akan dibahas bersama materi yang akan Ustazah sampaikan. Sambil menunggu Ustazahnya belum masuk ya? Belum ya? Iya, mungkin saya akan sampaikan beberapa info dulu ya sebelumnya ya. Untuk yang baru bergabung, Kurma Lova silahkan mengisi absensi di link yang sudah ada di chat. Ya, bisa dilihat di kolom chat ada link, boleh diisi kehadiran Kurma Lova dalam kajian sore ini. Selain itu, bagi Kurma Lova yang Masya Allah bila berkeluangan atau berkelebihan dan mau mendonasikan untuk kajian kurma atau untuk door prize atau dan lain sebagainya ya, untuk acara kita ini bisa, kalau mau transfer boleh ke rekening DKM Masjid MA, DKM OGP ya, Masjid OGP ya. Boleh di share screen ya Mbak, yang flyer hari ini ya, ada rekeningnya. Ya, di situ kelihatan ya, bagi yang ingin berdonasi untuk mendukung kegiatan dakwah kurma, dipersilahkan melalui rekening BSI 712-170-6665 atas nama Yayasan Masjid MAAR OGP. Selain itu, jika juga ada Kurma Lova yang mungkin memiliki produk atau yang lainnya yang ingin dipersembahkan untuk door prize atau hadiah kepada tim Kurma Lova, kepada Kurma Lova yang lain juga boleh sampaikan ke tim kurma. Di tim kurma kita ini ada Mbak Linda sebagai ketua. Boleh kali kita kenalin lagi ya Mbak.
Mbak Linda, saya, Mbak Mufa, juga ada Mbak Tatin. Iya, juga Mbak Caca. Mbak Caca sudah bergabung gitu ya? Sudah. Mbak Caca ada Aska. Oh, Farnzan. Ini agak ngelihat ininya. Mbak Ustazah belum masuk ya? Belum, Mbak. Belum ya? Oke. Kalau donasi cash ke siapa Mbak? Boleh ke tim kurma kami Mbak. Ada Mbak Linda, ada saya, atau Mbak Mufa, atau Mbak Caca, atau Mbak Tatin. Ya, kemarin pertanyaan sebagai ibu, sebagai pengurus rumah tangga, Masya Allah. Insya Allah nanti dikupas tuntas sama Ustazah ini ya. Kita sudah kirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke Ustazah ini. Alhamdulillah beliau insya Allah nanti akan membahasnya. Mungkin ada dari Kurmalova yang belum sempat isi link pertanyaan, boleh mungkin masukkan dulu di kolom chat. Siapa tahu nanti masih ada waktu bisa Ustazah sampaikan kembali. Bisa Ustazah bahas dan bisa dijawab. Jadi iya. Ya. Ada info juga bahwa saya sampaikan sekarang saja ya. Untuk kajian Tarhib Ramadan ini dari tim Kurma akan libur dulu setelah ini menyambut Ramadan dan Idul Fitri, insya Allah nanti ya, semoga kita sama-sama disampaikan ke Idul Fitri nanti. Jadi tim Kurma akan libur kajian selama kurang lebih 2 bulan. Jadi ini yang terakhir sebelum kita puasa. Iya, April dan Mei kita libur dulu. Mohon maaf lahir batin. Semoga nanti dengan libur ini kita bisa sama-sama memperbanyak ibadah kita selama bulan Ramadan, memaksimalkan ibadah kita, dan apa-apa yang mengganjal mungkin untuk ke depan, untuk Ramadan ke depan, yang apa-apa yang menjadi pertanyaan boleh disampaikan Kurmalova kepada Ustazah. Siapa tahu nanti jadi makin menambah ibadah kita, makin memantapkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan kita semua mencapai kemenangan yang lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah sudah 24 partisipan. Yang belum isi link absensi boleh diisi ya absensinya. Iya.
bisa klik di link yang ada di chat, di kolom chat. Ya, hari ini sebagai kajian penutup mungkin ya, kajian penutup sebelum Ramadan, nanti kami akan mengumumkan apresiasi untuk Kurmalova yang paling rajin mengikuti kajian kurma, mengisi absensi, dan akan insya Allah mendapatkan hadiah spesial dari kami dan dari sponsor tentunya. Ada sponsor khusus yang Masya Allah ya, sponsor ini juga rajin juga ya mengikuti kajian kurma kita. Apa pertanyaanmu? Ya. Itu dari Google Form yang disebar. Oh, total pertanyaannya ya? Iya. Ada Sekitar 6 ya? 6 apa 8 ya? 6 atau 8 ya? 8 ya? 6 ya berarti. Alhamdulillah. Mungkin Bu Wiwin sesemarak warga OGP ya. Kalau yang di sini bukan warga OGP mungkin nanti bisa ini. Maaf, sesemarak warga OGP sudah menyambut persiapan ya di RT 6, RT 7, RT 8. Mudah-mudahan ibu-ibunya semangat juga ya mengikuti kajian kurma, mengilmui diri ya Bu Wiwin. Iya. Ya, Masya Allah ya di OGP ini. Pun kita bisa menjalankan dengan penuh semangat. Iya. Mbak, Alhamdulillah ini Ustazah sudah masuk ya? Ya, sudah masuk, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua, Ustazah Aini Aryani. Bagaimana kabarnya Ustazah? Masih di mute ya? Keluar lagi ya? Iya, keluar lagi. Oh, mungkin sinyalnya. Sinyal. Ya, kita lanjutkan Mbak Mufa ya. Memang Alhamdulillah di OGP itu semarak sekali ya menyambut Ramadan ini. Benar-benar udah mulai kelihatan pasang-pasang lampu-lampu yang di antara rumah-rumahnya, di jalanan, ya. Dan antusias saya juga lihat hampir tiap minggu ya, jadi ya banyak gotong royong yang insya Allah akan lebih meningkatkan silaturahim kita antara sesama saudara muslimin ya. Oh ya, untuk yang door prize tadi saya umumkan ya untuk saya sampaikan dulu biar makin penasaran nih yang dapat siapa, karena hadiahnya Masya Allah
adalah apa bilangnya, seperangkat alat sholat, yaitu mukena Maisara Premium. Masya Allah. Udah pada tahu pasti ya, Maisara Premium, brand premium mukena. Ya. Alhamdulillah Ustazah ini sudah bergabung kembali. Apa kabar Ustazah? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu kembali dengan kami, apalagi dengan saya Ustazah, semoga nggak bosan-bosan ya. Alhamdulillah. Iya, langsung saja Ustazah, waktu itu kan dari kami sudah juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa juga dibantu untuk membahas di bawah. Bantu untuk dijawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Kurmalova. Ustazah, untuk menyampaikan kajian, kami persilakan Ustazah. Baik. Ini sinyal saya yang bermasalah atau kenapa suara ibu tadi di saya berputus-putus? Oh gitu. Mungkin sinyal saya mungkin. Tapi suara saya nggak putus. Kedengaran sih. Oh ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Semoga tidak ada yang sedang sakit ya Bu, kalau ada mudah-mudahan segera disembuhkan, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana muslimah dalam rangka menyambut Ramadan. Tahu-tahu udah mau Ramadan aja ya Bu ya. Nah, namanya ibu-ibu pasti ya Bu, kita mau nyiapin dari mulai menu sahur. Itu saya lihat di Facebook, ibu-ibu udah pada ini Bu, nge-share 30 menu sahur selama Ramadan. Ada. Bapak-bapak mah mana ada riwah sama mikirin begitu ya Bu ya. Bapak-bapak mau mikirin duitnya aja, soal belanjainnya mah serahin istri. Nah, itu kan. Nah, ada lagi ibu-ibu yang udah mikirin lebaran ya. Mikirin kira-kira anggaran beli tiketnya, mau beli oleh-olehnya apa. Ada juga yang udah mau ganti spray, ganti hordeng ya, macem-macem gitu. Ada juga yang udah mikirin kira-kira nanti mau ngirim parcel ke sahabat, ke kerabat, ke partner kerja tuh apa. Masya Allah. Memang momen Ramadan itu mengasyikkan sekali ya, karena tidak hanya berkaitan dengan hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Nikmatnya kita berpuasa di Indonesia tuh kayak gitu Bu. Kalau dulu di masa Nabi puasa nggak ada Bu, namanya mikirin takjil, nggak ada. Namanya orang buka aja pakai korma sepiring udah gitu. Kalau kita mah korma 3 biji aja udah kadang keenekan gitu kan, karena memang bukan makanan kita. Nah, lalu apa yang perlu kita persiapkan selain mempersiapkan tadi menu buka dan sahur, mempersiapkan nanti pakai hordeng yang mana, mau nyuci sofa, mau jemur ini dan itu segala macam, itu semuanya yakin deh ibu-ibu pasti udah mikirin ke sana ya. Tapi selain itu ada memang yang lebih penting. Di masa Nabi Muhammad SAW dan di masa para sahabat ya, para salafus salih, kalau mau Ramadan yang dipersiapkan itu mental dan persiapan ilmunya, gitu ya. Persiapan dirinya tuh gini Bu. Ini kan ada bulan Sya'ban nih. Kalau misalnya kita sepanjang tahun ada yang jarang-jarang puasa misalnya. Atau misalnya ada yang hanya puasa Ramadan saja, ada juga. Nah, ada baiknya di bulan ini kita udah mulai ancang-ancang, siap-siap. Ada misalnya anaknya udah mau dipersiapkan puasa, udah umur berapa nih? Udah umur 7, 8, 9 ya, tapi belum bisa puasa dari pagi sampai maghrib. Bisa dilatih dari sekarang, dari bulan Sya'ban. Mumpung masih ada beberapa hari ke depan, sehingga
anak misalnya belajar setengah hari dulu nih, dari subuh sampai zuhur dulu ya, terus dari zuhur sampai maghrib begitu. Nah, jadi itu di 2 hari yang berbeda. Terus besoknya lagi belajar dari subuh sampai jam 1, besoknya lagi sampai jam 2, besoknya lagi jam 3, jam 4, jam 5. Nah, jadi bisa jadi ladang persiapan anak kita. Nanti begitu di bulan Ramadan, udah deh, udah bisa dari subuh sampai maghrib. Kira-kira seperti itu. Begitu juga kita, Bu. Misalnya kita jarang-jarang puasa, bisa juga dilatih dari sekarang. Bagaimana mengkondisikan diri kita sekiranya misalnya kita berpuasa, nih enaknya nanti harusnya saya tadi, ini kok udah lapar ya jam segini. Dievaluasi tuh ya. Dievaluasi kayaknya tadi saya sahurnya deh salah. Saya salah nih gara-gara saya sahur yang pedes-pedes, pagi-pagi udah ke toilet aja tuh. Udah di-store aja semua tuh yang tadi dimakan sahur, tinggal lapar doang di jam segini udah lapar gitu. Salah konsep saat apa? Saat bersahur. Nah, setelah kita evaluasi, nah masuk ke bulan Ramadan, kita benar-benar ready untuk melakukannya. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Baik Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai persiapan kita menuju Ramadan, tentu ada baiknya kalau kita menyambut Ramadan ini tidak hanya dengan persiapan yang tadi kita sudah sampaikan, tapi juga kita persiapkan dengan ilmu dan amal kita. Karena bagaimanapun kita sebagai muslimah, sebagai ibu rumah tangga, pasti kita yang selain suami kita, tentu kita yang juga memegang kendali di rumah kita. Kalau ayahnya lagi kerja, pasti anak-anak banyaknya nanya ke kita, "Ma, tadi aku nangis, batal enggak?" gitu kan. "Ma, tadi malam aku lupa enggak nawaitu sama Qadin, batal enggak?" Pasti yang ditanya ibunya. Karena abinya lagi kemana? Lagi cari nafkah gitu. Nah, maka untuk bekal kita mempersiapkan diri untuk diri kita sendiri atau untuk anak-anak kita atau untuk siapapun, kita sama-sama ya Bu ya, mengulangi lagi persiapan diri kita untuk menghadapi Ramadan sebentar lagi. Baik, mohon izin saya share screen Ibu. Atau ini saya materi dulu baru tanya jawab yang kemarin, atau saya jawabin dulu baru materi. Khawatirnya nanti di materi saya udah kejawab tuh pertanyaannya. Nah, itu Bu ya. Mungkin saya materi dulu sebentar, setelah itu mungkin baru saya menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu semuanya. Iya, apa-apa. Baik, Ibu-ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal. Buat bekal kita, ya, memegang kendali di rumah. Oke, baik. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan niat untuk beribadah lillahi ta'ala. Kemudian berikutnya masyru'iyahnya atau landasan puasa. Ini ibu-ibu pasti udah tahu lah ya, Al-Baqarah 183, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini nggak usah dibahas lah, ibu udah kenyang nih denger ayat ini pasti ya. Nah, kemudian hadis tentang rukun Islam, ibu juga udah banyak, makanya saya kasih hadis yang lain aja. Nah, ini suatu hari Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Nabi, apa sih puasa yang diwajibkan atas saya?" Yang wajib adalah puasa Ramadan. Terus selain Ramadan apa yang wajib? Nggak ada yang wajib. Kalau mau puasa sunnah silahkan di luar Ramadan. Tapi kalau yang wajib cuma Ramadan aja. Nah, itu ya. Oke, ijma, semua ulama, ijma artinya kesepakatan para ulama dari dulu sampai sekarang, nggak ada yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Syarat untuk berpuasa, nah ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat yang wajib itu maksudnya apa? Syarat wajib itu ada 3 macam. Ada yang muslim, balik, dan berakal. Apa sih bedanya Bu, wajib dan sah? Wajib itu artinya kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi dalam diri kita, berarti kita wajib untuk berpuasa. Kita muslim, iya. Baligh, udah banget ya. Berakal, alhamdulillah, tuh kan? Nah, kemudian sah. Sah ini maksudnya syarat yang harus kita perhatikan supaya puasa kita ini menjadi sah. Antara lain, yang pertama, muslim. Nah, kalau ada puasa dilakukan oleh orang tidak beragama Islam, maka dia tidak sah puasanya.
Kemudian kalau dilakukan oleh orang yang tidak berakal, tidak sah. Maka hanya sah kalau puasa itu dilakukan oleh orang yang berakal sempurna. Artinya dia tidak memiliki masalah kejiwaan dan lain-lain. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia itu haidnya itu sudah selesai, baru dia berpuasa. Kemudian nifasnya juga selesai, baru berpuasa. Ya. Kemudian bukan di hari yang diharamkan. Artinya apa? Kalau kita berpuasa di hari-hari yang diharamkan, maka tidak sah dong puasa kita. Ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas rukun puasa. Rukun puasa ini, Bu, adalah hal yang harus kita perhatikan dan yakin kita sudah melakukannya. Karena kalau tidak dilakukan, maka puasa kita jadi tidak sah. Ya, maka rukun puasa ini harus kita perhatikan. Yang pertama rukun puasa adalah niat. Jadi kalau kita mau puasa harus niat, Bu, bukan sekedar nggak makan dan nggak minum, bukan. Tapi emang diniatkan lillahi ta'ala, niatin untuk puasa, bukan niat diet, bukan. Niatnya niat puasa. Tapi kalau misalnya niat puasa sekalian diet boleh nggak? Ya niat utamanya puasa. Soal mau diet atau enggak ya silahkan jadi tujuan sampingan. Ya. Niat utamanya lillahi ta'ala. Kemudian terkait niat ini, kalau ternyata ini adalah puasa yang wajib, maka itu wajib kita lakukan sejak malam niatnya. Jadi niatnya itu dari malam, Bu. Malam itu dari sejak maghrib sampai sebelum subuh. Entah itu habis taraweh kita niatnya, entah itu pas sahur, entah pas mau tidur, entah habis buka puasa, pokoknya di malam hari. Kalau kita sudah berniat, ya sudah, berarti sudah sah gitu niatnya. Nah, tapi kalau itu puasa sunnah, itu nggak harus dari malam niatnya. Kalau dia itu misalnya, Bu, dia misalnya ya belum sarapan, terus nggak pengen makan, lagi nggak enak makan gitu ya, entah kenapa pokoknya lagi sedih aja, galau. Siang juga nggak lagi pengen makan, sekalian aja lah puasa sunnah, saya niatin puasa sunnah, boleh, nggak masalah loh. Dari mana dalilnya? Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saat menjelang siang nanya sama Sayyidah Aisyah, udah ada belum makanan yang bisa saya santap? Belum ada ya Rasul. Apa kata Nabi? Apakah Nabi bilang sama Aisyah, ih kagak becus banget jadi bini, jam segini belum ready makanan. Enggak begitu Nabi mah. Ya, Nabi orangnya mah ngalah, Bu. Apa yang Nabi sampaikan pada Sayyidah Aisyah? Yang disampaikan pada Sayyidah Aisyah adalah, idzan ana shaim. Kalau begitu saya mau berpuasa aja, kata Nabi. Jadi saya mau berpuasa saja. Dan itu niatnya, Bu, bukan dari subuh, bukan dari malam, bukan dari sahur, bukan, ya. Tapi emang dari siang, begitu belum makan dari subuh, nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu udah sarapan, terus siang nggak pengen makan, nggak bisa niat puasa sunnah. Kan udah makan paginya, tuh ya. Oke, baik. Atau misalnya saya belum makan dari subuh, oke. Tadi berhubungan badan nggak sama suaminya? Iya sih habis subuh. Itu juga nggak boleh puasa, ya. Jadi yang kalau mau puasa dari siang, puasa sunnah nih, dari subuh Ibu belum makan, belum minum, belum berhubungan badan, belum melakukan apapun yang bikin puasa itu batal. Oke, baik. Kemudian rukun yang kedua selain niat itu adalah imsak. Apa yang disebut dengan imsak? Imsak itu artinya bukan yang imsak 10 menit lagi, imsak 10 menit lagi, bukan itu, Bu, ya. Imsak nih maksudnya adalah menahan diri. Kalau yang imsak telah tiba itu adalah kearifan lokal kita lah, ya, untuk ngasih tahu ibu-ibu biar nggak kebablasan. Udah azan subuh masih aja makan itu ya, mana sahurnya kepiting, diisep-isep, kenyang kagak, capek iya gitu, Bu, ya. Nah, jadi imsak itu adalah sebagai warning aja, mau ngasih tahu yang belum minum segera minum, begitu kira-kira. Nah, yang dimaksud dengan imsak di sini bukan imsak yang itu. Tapi imsak di sini maksudnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa kita. Yang pertama yang bisa membatalkan puasa,
makan dan minum dalam keadaan sadar dia puasa. Ya, lagi sadar dia puasa. Jadi kalau misalnya dia itu lupa kalau lagi puasa, itu rezeki Bu namanya. Dia lagi bengong aja ngelamunin apa gitu ya. Ini gaji kok nggak naik-naik gitu kan. THR masih lama. Aduh, akhirnya dia ngambil air, gelek minum. Astagfirullahaladzim, tadi saya minum padahal lagi puasa gitu ya. Itu rezeki tuh Bu. Rezeki ya, karena nggak sadar kalau dia lagi puasa, main minum aja, refleks spontan. Oke, baik. Rezeki tuh Bu ya. Aus hilang, pahala masih utuh, puasa nggak batal. Nah, itu salah satu orang paling beruntung tuh. Kemudian yang membatalkan berikutnya adalah yang sengaja muntah. Al-istiqa, ya. Istiqa itu artinya sengaja muntah. Kalau muntahnya spontan nggak batal. Ibu-ibu lagi hamil muda, pagi-pagi udah aja gitu ya. Itu nggak disengaja, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dikurek-kurek mulutnya, dipencet-pencet lehernya, itu batal. Nomor 3, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Tapi saya jimatnya bukan siang-siang, habis subuh, sama aja Bu. Jadi kalau misalnya melakukannya itu dari subuh atau sebelum maghrib, itu yang membatalkan. Tidak hanya batal, kena kafarat juga, suruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu, suka kasih makan 60 orang miskin. Gitu kan? Oke, baik. Berikutnya. Yang keempat adalah al-istimna. Membuat dirinya sengaja keluar air mani walaupun tanpa berhubungan badan. Selain dosa, itu juga bisa membatalkan puasa. Gitu ya. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Emang ada anak yang baru balik, dia tidur, tahu-tahu bangun-bangun mimpi basah. Sedih kadang anaknya, takut gitu ya. Aduh mama, gimana dong, aku batal gitu ya. Nah, mamanya harus mendamaikan. Tenang, kamu nggak batal. Itu di luar kendalimu. Itu nggak batal. Karena bukan dirinya yang membuat menyengajakan diri gitu kan. Itu nggak batal. Kemudian haid dan nifas. Nah, kalau kita keluar darah haid dan nifas dari sejak subuh sampai sebelum maghrib, batal Bu. Kalau 5 menit sebelum maghrib gimana? Ya ibu pakai nawar, batal juga. Ya, batal juga. Kalau kita udah ngerasa mau keluar darah haid, hari ini nih udah tanggalnya nih. Dari pagi kita udah puasa nih kan, karena belum ada darah. Kita puasa tapi selama seharian deg-degan aja takut darah haidnya keluar, kan udah tanggalnya. Tahu-tahu 5 menit sebelum maghrib kok kayaknya ada yang netes nih. Boleh nggak dicek aja ntar habis maghrib? Kan ngelihatnya udah maghrib gitu ya. Jangan dong Bu, kalau udah ngerasa cek aja. Harus berani, jangan takut menerima pahitnya kenyataan. Gitu ya. Lihat aja, beraniin gitu. Yang keluar apa? Oh, keputihan doang, santai. Itu yang nggak batal. Tapi kalau keluar darah haid gimana? Ya sudah, hadapilah, tinggal diqadha ini. Terus pahalanya gimana saya dari subuh sampai sekarang 5 menit sebelum maghrib? Pahala mah Bu, tetap ada. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik seorang hamba. Tapi kalau emang masih tercatat sebagai pahala, kenapa kudu qadha? Ya karena secara hukum batal. Kan dapat 2 Bu pahala. Pahala hari ini yang batal sama pahala nanti waktu kita qadha. Jadi dapat double kita. Ya. Baik. Berikutnya junun atau kumat, misalnya gangguan jiwanya. Ada beberapa orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang kalau dia habis minum obat waras lagi, lupa minum obat kambuh lagi. Misalnya sahur dia lupa minum obatnya, terus siang-siang kambuh. Nah, puasanya jadi batal. Dan yang terakhir adalah murtad. Kalau ada orang Bu puasa, tiba-tiba dia mendeklarasikan dirinya mau keluar dari agama Islam. Nauzubillah, puasanya batal dan semua kebaikan yang pernah dia lakukan dari sebelum dia murtad terhapus semua. Istilahnya habitat a'maluhum, terhapus semua amalannya, dianggap nggak pernah lagi, nggak ada satupun pahala yang tersisa. Dia masuk Islam lagi, iya, ngumpulin lagi dari awal pahalanya. Dosa yang kemarin gimana? Dosa selama murtad
dari sebelum murtad dosanya nggak diilangin, yang diilangin cuma pahalanya doang. Nauzubillah, nauzubillah, jangan sampai kita, keluarga, anak cucu itu jangan sampai. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dari hal tersebut. Semoga Allah senantiasa jaga iman kita dan iman keturunan kita serta orang-orang yang kita sayangi. Kemudian, ini dia Bu ya, apa yang membatalkan? Kata Syekh Abi Syuja dalam kitabnya Matan Abi Syuja. Yang membatalkan puasa yang pertama sesuatu yang sampai pada rongga dalam tubuh atau kepala. Masuk air ke mulut, masuk ke kerongkongan. Kalau cuma di mulut doang, enggak. Tapi kalau udah masuk kerongkongan, batal. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya masuknya bukan ke dalam rongga, tapi hanya ke dalam otot, ya, seperti nomor 2, al-hikna fi ahadis sabilain, disuntik atau memasukkan sesuatu dari lubang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang itu juga batal. Tapi kalau hanya pada otot saja, tidak ada saluran dari otot ke lambung, kan? Jadi kalau disuntik kayak suntik vaksin COVID, suntik KB ya, nah itu cuma masuk ke otot saja dan tidak ada saluran yang sampai ke dalam lambung, ya, maka tidak masalah. Muntah dengan sengaja, melakukan hubungan badan, keluar air mani, haid, gila, pingsan seharian, murtad, ini semuanya tidak diperbolehkan terjadi karena bisa membatalkan puasanya. Baik, ini slide yang terakhir sebelum kita tanya jawab, mungkin karena pertanyaan kemarin lumayan. Makan dan minum selama bulan Ramadan itu ada 4 macam. Ada orang makan dan minum karena dia lupa. Kalau dia lupa, nggak batal, namanya juga lupa, Bu. Saya, Bu, biasanya kalau lupa suka nggak inget. Ibu-ibu juga kayaknya. Kalau nggak inget, ya gimana lagi ya? Ya nggak batal. Orang lagi nggak sadar, kalau lagi puasa. Nah, nggak wajib untuk diqodho, Bu. Karena emang nggak batal. Nah, nggak dosa. Nah, maka kata Nabi, rufi al-qalam anil khata' wa nisyan wa masyukrihu alaih. Tidak dicatat sebagai dosa atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan lupa, tersalah, dan terpaksa. Gitu ya. Jadi dia lupa nih, jadi nggak dosa. Tapi kalau pura-pura lupa, dosa, Bu. Ada, Bu, orang kayak gitu. Pas lagi nggak ada orang, celinguk, dia makan. Begitu kepergok, astagfirullah, lupa. Allah, mau dari awal. Gitu ya. Nah, itu beda. Nah, kalau tersalah itu maksudnya dia sadar, Bu, kalau dia lagi puasa. Tapi dia salah menentukan waktunya. Kirain udah maghrib, ternyata belum. Contoh nih, begitu mau maghrib, kira-kira asar gitu, Bu, dia leyeh-leyeh aja kan di kasurnya. Tiba-tiba dia mendengar dung 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 dung, dia langsung bangun, langsung ke dapur, buka kulkas, gelek. Alhamdulillah, udah selesai hari ini puasa. Anaknya datang, Bu, Ibu kenapa minum? Kan belum maghrib, kenapa buka? Belum maghrib gimana? Tadi kedengeran nggak tuh? Dung 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 dung. Iya dengar. Orang saya yang mukul beduk. Bukan. Mukul ember. Kok bisa? Iya kan ada lomba mukul beduk di musola, gitu kan? Ya Allah, tong kirainnya kamu itu, aduh, kirain beduk beneran. Nah, ini si ibu punya kelalaian. Kenapa? Ketika dia dengar dung 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 dung, harusnya dia cek azan udah benar maghrib apa belum, jamnya udah benar apa belum. Makanya, Bu, nih persiapan Ramadan, jam di rumah kita, Bu, dipresisiin, jangan dicepetin, Bu. Biasanya kan di kamar anak-anak suka kita cepetin, Bu, biar cepet bangun kan. Nah, sekarang benerin semuanya dah, disamain sama ada di HP, Bu. Aus habis nyetrika. Biar apa? Biar kalau misalnya apa ya namanya, biar kalau kita lagi ngeliatin jam itu tidak terpengaruh, Bu, gitu. Wow, udah jam 6 maghrib dong. Tahu-tahu emang kita yang muternya kelebihan 15 menit. Ya, batal tuh, Bu, nanti. Tuh ya, batal nanti gitu. Nah, jadi dipresisiin gitu. Jangan sampai kita kelalaian di sini. Kenapa? Karena kalau salah kita batal, Bu. Kok batal? Ya karena ada unsur kelalaiannya. Cuma dengar dung 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 doang, main minum aja. Lihat dong indikasi yang lain. Udah beneran maghrib apa belum kan gitu ya.
Nah, karena dia batal, dia qadha, tapi dia nggak dosa. Kenapa? Ya salah Bu, manusiawi Bu. Dan dia emang nggak punya keinginan untuk merusak pahalanya, nggak ada niat buruk gitu dalam hatinya. Manusiawi lah Bu. Namanya manusia, masa nggak pernah salah? Wajar kan? Cuman ya karena lalai, batal. Kemudian ada yang sengaja dan uzur. Sengaja dan uzur itu maksudnya apa? Jadi kalau sengaja uzur itu maksudnya dia sadar sedang berpuasa, tapi dia sengaja batalin puasanya karena emang dia uzur. Ya, karena uzur tuh maksudnya dia sakit atau apa gitu kan. Nah, kalau sakit kan emang boleh batalin puasanya. Jadi konsekuensinya dia batal, wajib qadha setelah selesai sakit ya, setelah sembuh. Kemudian dia tidak berdosa karena memang dia ada uzur untuk batalin. Kemudian yang sengaja tanpa uzur, udah tahu wajib, masih sehat walafiat, wajib puasa, sengaja nggak puasa Bu. Ini batal. Tidak hanya batal, dia wajib qadha. Nggak cuma wajib qadha, dia wajib taubatan nasuha karena dia berdosa. Karena dia nggak ada alasan untuk batalin, emang males doang. Ya Bu, zaman ntar bulan Ramadan, biasanya Bu, warteg-warteg. Nggak cuma ibu-ibu yang pakai hijab. Warteg ikutan berhijab Bu ntar. Ya, kadang kita ngelihat tuh kaki siapa lah lagi ada di warteg gitu kan. Ya kita husnuzon aja ya Bu ya. Mungkin tuh orang sakit atau wanita haid gitu kan. Atau musafir kali Bu ya, husnuzon aja. Nah, ya udah jadi dosa. Nah, ini kira-kira yang patut kita fahami. Jangan sampai kita batal karena kelalaian. Kalau kita membatalkan karena sakit atau segala macam, jangan lupa diqadha. Ibu kalau misalnya masih ada utang, masih ada waktu Bu, beberapa hari ya Bu ya. Oke, baik. Saya sudahi dulu agar bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya Bu. Nanti kalau nanti ada pertanyaan susulan, silakan saja. Kalau nggak ada pertanyaan susulan, nanti saya tambahin materinya. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah dikirim oleh panitia. Tapi banyak yang out of topic terkait Ramadan, nggak apa-apa ini Bu, saya bacain. Saya mungkin prioritaskan yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa ya Bu ya. Untuk yang tidak terkait dengan Ramadan dan puasa, nanti jika masih ada waktunya, insya Allah kita jawab. Bagaimana cara meramaikan masjid di bulan Ramadan di saat pandemi? Seperti saat ini, terutama dalam menghidupkan malam harinya, khusus untuk wanita. Agak susah memang. Sebab apa? Sebab kan sekarang lagi pandemi. Kita dianjurkan untuk physical distancing, kita dianjurkan untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Untuk meramaikan masjid sebetulnya nggak diharuskan yang harus perempuan yang meramaikannya, enggak. Bisa juga bapak-bapak yang meramaikan. Itikaf misalnya khusus buat bapak-bapak. Karena kalau ada ibu-ibu agak sulit physical distancing kalau ibu-ibunya bawa anak kadang Bu lari sana lari sini ya, agak kurang bisa di manage ya tentang physical distancing dan prokesnya. Yang paling bisa dilakukan ya meramaikan dengan bapak-bapak. Kalaupun ibu-ibu mau disuruh itikaf di masjid, mungkin malamnya berbeda misalnya ya, atau dibatasi jumlahnya, atau ibu-ibu yang mau itikaf daftar nih ya, nanti daftar tapi dengan syarat ibu-ibu janji prokes ya, tidurnya nggak ada yang nempel kasur, harus sesuai dengan yang udah kita garisin. Ada yang melanggar, berarti ibu harus pulang ke rumah, nggak usah lanjutin itikaf misalnya. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya, Bu ini banyak loh yang daftar itikaf, Ibu boleh di sini. Tapi kalau Ibu ngelanggar prokes, yang ngantri cadangannya banyak nih yang mau itikaf di sini. Misalnya, tapi nggak boleh segalak itu juga sih Bu ya, ngomongnya tentu yang sopan. Kiat-kiat dalam mencari pahala di bulan Ramadan, bagaimana cara memaksimalkannya? Lancar dalam pekerjaan rumah, maksimal dalam beribadah. Karena banyak ibu-ibu yang sudah lelah setelah mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga mempengaruhi dan memaksimalkan beribadah. Nah ini Bu,
yang kadang-kadang kita salah paham memaknai ibadah. Ngurus anak, cuci piring, nyapu ibadah Ibu itu di bulan Ramadan. Mungkin bapak-bapak pahalanya banyak habis itikaf, Ibu pahalanya enggak lebih ringan, bahkan bisa lebih berat dari bapak-bapak yang itikaf. Dengan cara apa? Nyapu, biar anak-anak sholatnya di lantai jadi lebih nyaman. Cuci piring, biar yang habis buka puasa dan sahur itu merasa terlayani dengan baik. Nyiapin buka puasa dan sahur. Itu Bu, kalau kita nyiapin buka puasa buat suami dan anak-anak, pahala mereka kita dapetin, dapat keloningannya kita. Suami kita berpuasa, lalu makan hidangan buka puasa yang kita siapkan, beliau dapat pahala, kita dapat pahala persis kayak beliau, di double puasanya buat kita, tanpa mengurangi pahalanya suami. Kurang apa coba Bu? Jadi jangan sampai kita mempersepsikan ibadah tuh harus selalu tilawah, tahajud, itikaf. Enggak, itu semuanya, ya itu memang ibadah. Tapi ibadah tidak hanya itu. Gitu. Jadi ibadah itu banyak sekali menunya. Ibaratnya Bu, kita lagi makan di prasmanan, menunya kan banyak Bu. Yang kita sebut sebagai lauk itu bukan cuma ayam goreng Bu. Ada bebek, ada lobster, ada apa segala macam banyak. Jadi jangan hanya terpusat pada ibadah yang ritual saja gitu. Gini, ketika kita menyapu, nyuci piring, ngurusin anak, berpahala kan Bu ya? Berpahala. Kalau di luar Ramadan itu berpahala, apalagi kalau di dalam bulan Ramadan, pahalanya bisa berkali-kali lipat, Masya Allah. Bapak-bapak udah baca Quran, apa segala macam gitu kan. Kita nyiapin buka puasa, ikutan kita dapat pahalanya beliau gitu. Jadi kalau memang waktu sudah habis untuk ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, malam susah banget saya buat tahajud, tapi saya paksain, tapi cuma dapat 2 rakaat gimana ya? Itu udah bagus banget Bu, Masya Allah. Terus habis itu tahajud saya udah apa namanya, biasanya saya curi-curi waktu nih buat tahajud sebelum saya nyiapin sahur ya. Masya Allah, suami ibu sholat tahajud, ibu nyiapin sahur, pahalanya sama pahalanya. Suami dapat pahala hablum minallah, ibu dapat pahala hablum minannas dan hablum minallah 2. Sahur itu Bu, ibadah kepada siapa? Ibadah pada Allah. Menyiapkan sahur itu hablum minannas, dapat 2. Gitu kan? Jadi jangan bersedih hati karena misalnya suami tahajudnya sampai berakaat-rakaat, saya cuma 2 rakaat. It's okay, suami pahalanya dari tahajud semua, ibu dari tahajud plus nyiapin sahur. Jadi setiap kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini akan tercatat sebagai pahala, sebagai ibadah. Apapun yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah ibadah, adalah kebaikan. Jangan berkecil hati. Bahkan satpam pun yang sedang mencari nafkah jaga malam, itu bisa saja pahalanya lebih besar daripada orang yang tarawih di masjid. Bisa saja. Kenapa? Karena dia sedang mencari nafkah yang wajib, sedangkan orang tarawih ibadahnya sunnah. Jangan sampai kita mandang remeh sama orang yang mencari nafkah di malam hari. Misalnya, ya, tapi kan dia bisa jaga satpamnya siang. Bu, jadwal satpam kadang-kadang nggak bisa semaunya satpam. Kadang dari HRD udah ngasih jadwalnya, gitu ya. Aduh, saya pengen banget jaga nyatpamnya itu jadi security, shiftnya pagi biar malam pengen taraweh. Ternyata qadarullah dia cuma dikasih jadwal malam. Jangan kita pandang kecil. Mencari nafkah itu besar pahalanya. Tapi ya kalau bisa diminta sama atasannya, Pak, saya jangan shift malam terus dong Pak. Ramadan begini saya juga pengen menikmati nikmatnya, indahnya taraweh yang hanya bisa saya nikmati di bulan Ramadan. Kalau masih bisa ditawar, alhamdulillah. Kalau tidak, apa boleh buat. Masing-masing orang menjalani ibadah dan memperoleh pahala dari cara-caranya yang tersedia. Itu Bu ya, kira-kira seperti itu. Baik. Kalau lagi puasa nyicipin makanan pas masak itu batal atau enggak ya? Kalau nyicipinnya enggak sampai ke kerongkongan, enggak batal Bu. Jadi yang batal itu kalau masuk sesuatu dari kerongkongan ke bawah. Itu ya.
Tapi kalau masih di dalam rongga mulut kita, lalu dimuntahkan lagi, itu nggak batal. Misalnya Bu, ya Ibu nyicipin, keasinan, gitu ya. Habis itu Ibu tambahin airnya, terus Ibu tambahin gula, habis itu Ibu cicipin lagi, dibuang kan, nggak ditelan, kemanisan nih. Diperbaiki lagi. Yang batal Bu, yang gini Bu, enak banget nih, tambah gelek, itu batal. Nelan soalnya, itu ya. Oke, baik. Oke, berbekam saat berpuasa Ramadan. Berbekam ini khilafiyah. Mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Maliki itu mengatakan nggak batal. Yang mengatakan batal hanya mazhab Hambali. Ya, jadi ulama mazhab Hambali mengatakan batal kalau berbekam. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena yang batalkan itu adalah apa yang masuk, bukan apa yang keluar. Kecuali sengaja mengeluarkannya dengan apa? Dengan mengeluarkan makanan, bukan mengeluarkan darah. Kalau mengeluarkan darah tidak. Kenapa? Karena ada hadis yang kontradiksi Bu dalam hal ini. Satu kali Nabi bilang kalau lagi puasa, kalau ada yang berbekam dan yang membekam dan yang dibekam, batal puasanya kata Nabi. Tapi dalam satu waktu yang lain Nabi sendiri dalam keadaan berpuasa, berbekam tanpa membatalkan puasanya dan lanjut sampai maghrib. Inilah karena ada perbedaan hadis yang kontradiksi seperti ini, ada perbedaan yang dari para ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang ada seperti ini, Bu? Caranya adalah kalau bisa kita keluar dari perbedaan yang ada. Kalau kita bisa menahan diri untuk tidak berbekam sampai maghrib, itu lebih bagus. Tukang bekamnya suruh datang habis tarawih, Bu. Itu lebih aman. Win-win solution. Terus, bagaimana hukumnya menjalankan puasa Ramadan tapi tidak sholat tarawih? Iya, dapat pahala puasa tapi nggak dapat pahala tarawih, Bu. Bagaimana hukumnya nggak puasa tapi tarawih? Ya berarti dapat pahala tarawih, nggak dapat pahala puasa. Itu ya. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Misalnya orang musafir. Musafir dia nggak puasa karena perjalanannya misalnya apa segala macam. Tapi malamnya dia ikutan tarawih di masjidnya hotel, gitu kan? Ya berarti dia nggak dapat pahala puasa, dia dapat pahala sholat tarawih. Entar dia harus qadha puasanya. Nah, begitu juga ada orang puasa tapi dia nggak tarawih. Contohnya Bu, yang tadi ya, orang yang harus mencari nafkah di malam hari. Kadang orang jualan sate Bu, jualnya kan harus malam, tuh ya. Nah kalau dia itu habis maghrib, begitu maghrib dia buka lapak, isya dia harus taraweh, dia cuma dapat untung sedikit, sedangkan kebutuhannya masya Allah, kontrakan belum dibayar, SPP anak nunggak lama, suaminya sakit, ibu-ibu itu harus jualan sate, tuh ya. Terpaksanya lah dia nggak taraweh karena harus apa? Jualan satenya Bu dari maghrib sampai subuh. Ada Bu yang seperti itu, masya Allah. Untuk apa? Menghidupi keluarganya. Ya dapat pahala puasa, nggak dapat pahala tarawih. Apakah sia-sia malamnya? Enggak. Dia dapat pahala mencari nafkah, gitu ya. Tapi bukan mencari nafkah yang buat kesenangan diri semata, gitu Bu ya. Duitnya udah banyak, masih nyari duit, mulu tarawihnya ditinggal. Nah itu yang jangan. Kalau bisa, kalau memang udah cukup, udah rezekinya sudah mencukupi, kalau bisa ya tarawihnya tetap dapat. Tapi saya nggak bisa nih tarawih di jam segini, ya sudah. Misalnya bisanya jam berapa? Tengah malam, habis sholat tahajud atau mau tarawih dulu baru tahajud bisa. Karena waktu tarawih itu paling cepat setelah sholat isya, paling akhir sebelum azan subuh. Kalaupun di penghujung malam tarawihnya nggak ada masalah, gitu ya. Mau tarawih jam 3 silahkan. Misalnya kecapean gitu dari kantor, ketiduran, Bu. Ketiduran jam 8, ketiduran banget. Malam-malam bangun jam 2, astagfirullah, belum sholat isya, belum sholat tarawih. Udah bangun, sholat isya, sholat tarawih. Masih ada waktu, silakan tahajud, apa segala macam witir. Silakan gitu. Jadi sholat tarawih itu memang afdalnya dilakukan berjamaah di masjid. Tapi jikapun misalnya tertidur, terapa, masih ada kesempatan untuk tarawih tengah malam.
Sebisa mungkin tarawih jangan ditinggal kecuali ada uzur yang lain seperti harus bekerja yang tidak bisa ditinggal atau menunggui seperti dokter yang harus mengoperasi di jam tersebut atau apa segala macam ya kita maklumi. Tapi kalau misalnya kita dikasih waktu yang lapang, badan yang sehat, malam cuman dipakai buat nonton drama Korea doang Bu selama Ramadan, aduh rugi bandar Bu ya. Itu cuman bisa kita nikmatin di bulan Ramadan loh, nggak bisa yang lain. Tahajud witir bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, ntar malam juga bisa. Tapi kalau tarawih nggak bisa, tarawih cuman bisa kita nikmati di bulan Ramadan. Kemudian, bila tidak puasa karena sedang menyusui, apakah hanya bayar fidyah atau harus qadha juga? Dulu alasan tidak puasa karena bayi baru lahir. Ada kekhawatiran ASI. Oh, kekhawatirannya ASI ya. Dan bila hutang puasa yang dulu-dulu belum lunas, sedangkan sudah masuk bulan Ramadan lagi, apa hukumnya Ustazah? Ini belum saya sampaikan. Tadi saya nyiapin ada puluhan slide ya Bu ya. Tapi baru berapa slide yang saya sampaikan tadi. Tentang qadha puasa. Saya langsung ke situ ya Bu ya. Ini dia. Tadi pertanyaan yang pertama, kalau hutang puasa yang dulu belum lunas, sedangkan sudah masuk bulan Ramadan lagi, bagaimana hukumnya? Nah, kadang ada yang nanya, telat qadha Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya, dengar-dengar katanya qadhanya jadi double ya? Enggak Bu. Enggak Bu, enggak double. Gitu ya, nggak ada qadha jadi double. Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi mengatakan, "Man adraka Ramadan," siapa yang mengalami bulan Ramadan, fa aftara li maradin tsumma shahha, kemudian dia itu membatalkan puasanya karena sakit. Kemudian habis sakit di bulan Syawal dia sempat sembuh tuh. Walam yaqdihi hatta adrakahu Ramadan akhar. Tapi dia tidak mengqadhanya, padahal sudah datang Ramadan yang berikutnya. Waktu sehat nggak dipakai buat qadha, ntar besok, tahu-tahu sakit Bu, sampai Ramadan tahun depannya masih sakit. Nah, salah sendiri pas dikasih sehat, ntar besok, gitu kan? Nah, apa yang dia lakukan? Shamalladzi adrakahu tsumma yaqdi ma alaihi. Ya, jadi dia berpuasa saja di bulan Ramadan yang kedua ini sebagaimana biasa. Nanti kalau Ramadan yang kedua ini sudah selesai, baru dia qadha puasa tahun yang lalu. Dan kalau ada utang puasa yang tahun sekarang tinggal di jumlah ada berapa dia qadha. Summa yut'imu an kulli yawmin miskinan. Tapi dia itu dapat hukuman tambahan. Hukumannya apa? Dia membayar fidyah. Ya, atas satu hari yang dia lalaikan itu. Jadi misalnya Bu, saya punya utang puasa 7 hari, ya, gara-gara haid tahun kemarin misalnya ya. Begitu tanggal 2 Syawal, saya harusnya sudah bisa mengqadhanya, tapi entar, tahu-tahu saya udah masuk aja tahun Ramadan bulan Ramadan tahun ini. Ya saya entar qadhanya. Bukan bulan Ramadan ini saya bayar utang yang kemarin, enak bener. Niat puasa Ramadan tahun ini sama tahun kemarin, nggak bisa. Ya saya puasa Ramadan tahun ini. Entar kalau Ramadan ini udah selesai, saya baru qadha. Gitu ya. Tapi misalnya tadi utang saya yang belum saya bayar dari tahun lalu berapa? 7. Ya berarti saya bayar 7 fidyah. Saya bayar 7 fidyah kepada orang miskin. Saya bayar fidyah kepada 7 orang miskin atau 7 porsi fidyah kepada 1 orang miskin. Intinya saya keluar 7 porsi fidyah. Nah, itu kalau lalai. Itu kalau lalai. Tapi kalau nggak lalai, nggak ada Bu kewajiban fidyah. Nih, penjelasan lengkapnya saya bacakan. Kewajiban qadha yang ditunda tidak menyebabkan kewajiban qadha menjadi double. Kewajiban qadha yang ditunda sampai masuk ke Ramadan tahun berikutnya punya konsekuensi. Pertama, kalau ditunda karena lalai dan malas, maka dikenai kafarat berupa bayar fidyah. Yang tadi saya sebutkan ya Bu ya. Tahun lalu ada hutang puasa 6 hari. Tapi qadhanya ditunda karena malas. Sampai Ramadan ke tahun ini belum dibayar juga. Maka ia wajib membayar fidyah sebanyak 6 porsi. Ya, membayar fidyah 6 mud yang diberikan pada orang miskin.
Dan kewajiban qadha yang 6 hari itu tetap wajib dia tunaikan nanti sesudah Ramadan tahun ini berlalu. Artinya apa? Artinya yaitu ya udah qadha yang 6 hari itu setelah Ramadan yang kedua. Sama utang yang tahun ini juga pastinya. Kemudian bayar fidyah 6 porsi pada orang miskin. Nah, tapi kalau ditunda karena alasan yang syar'i, karena sakit, hamil, dan lain-lain, nggak ada denda fidyah apapun, Bu. Cukup qadha saja semua hutang puasanya kalau udah mampu. Saya kasih contoh, Bu, gini. Misalnya, tahun 2021 Ramadan, saya haid misalnya 6 hari. Begitu saya mau bayar qadha di tanggal 2 Syawal, ya, tanggal 2 Syawal saya mau bayar qadha. Ternyata saya hamil. Mau qadha kata dokter, nggak boleh puasa dulu, Bu. Ini kehamilannya beresiko apa segala macam, kalau puasa bahaya lah gitu. Akhirnya saya nggak puasa dong, nggak qadha. Saya melahirkan, habis melahirkan menyusui apa segala macam. Sampai ketemu Ramadan tahun ini masih nyusuin dan nggak sanggup puasa. Qadha saya tahun lalu gimana dong yang 6 hari itu? Apa saya harus bayar fidyah 6 hari plus harus mengqadha juga atau tidak? Enggak. Saya qadha aja yang 6 hari tanpa ada kewajiban untuk bayar fidyah. Kenapa? Ya ngapain saya dihukum bayar fidyah? Kan saya memang nggak mau qadha bukan karena saya lalai. Saya nggak qadha karena saya ada uzur yang lain yaitu hamil dan menyusui. Kira-kira seperti itu. Terus tentang orang hamil dan menyusui kalau nggak puasa harus qadha aja atau fidyah juga. Ini ya. Ini tenang Bu, ada di slide yang terakhir itu. Ya hilang deh. Jika tidak puasa karena mengkhawatirkan sesuatu terjadi pada dirinya sendiri, ya, maka dia wajib qadha saja. Misalnya Bu, saya hamil. Terus kalau saya puasa, saya bisa lemes nih Bu. Ya, bisa lemes. Atau kalau saya puasa, maka dalam keadaan menyusui gitu ya. Saya lagi nyusui terus puasa, bisa dehidrasi saya Bu. Bisa pingsan, bisa apa segala macam. Maka saya nggak puasa. Berarti saya nggak puasanya karena alasan apa? Badan saya. Maka saya qadha aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak puasa, yang dikhawatirkan itu cuma anaknya doang. Ini poin yang kedua. Misalnya gini Bu, saya hamil. Saya kuat tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib kuat. Tapi kata dokter, jangan Bu, anaknya beresiko nanti keguguran. Kalau ibu nggak makan, nggak minum, dan tidak ditunjang dengan obat-obatan penguat kandungan. Saya sarankan ibu nggak usah puasa dulu demi menyelamatkan bayinya. Berarti saya puasanya bukan karena khawatir diri saya kenapa-kenapa, tapi saya ingin menyelamatkan kandungan saya. Nah, di situ dia wajib qadha plus fidyah. Ya. Nah, nomor 3, kalau yang dikhawatirkan dua-duanya gimana? Selagi ada kekhawatiran terhadap dirinya, selagi badannya tidak kuat karena dia hamil, tidak kuat karena dia menyusui dalam keadaan puasa, maka dia qadha saja. Yang wajib qadha plus fidyah hanya kalau yang dikhawatirkan anaknya saja. Nah, di sini pertanyaan Ibu tadi, saya bacakan ulang ya, Bu. Dulu alasan tidak puasanya karena bayinya baru lahir, khawatir si ASI mempengaruhi kondisi bayi. Berarti yang dikhawatirkan adalah anaknya. Kalau dikhawatirkan adalah anaknya, ibu qadha plus fidyah. Tapi kalau misalnya saya juga khawatir terhadap diri saya, Ustazah. Kalau saya misalnya ngotot nyusuin anak, dalam keadaan puasa, saya dehidrasi nanti, cairan saya disedot mulu sama saya. Oh, berarti nomor 3. Itu Bu ya, qadha saja. Jadi kewajiban qadha plus fidyah hanya pada yang mengkhawatirkan anaknya saja, tanpa ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Baik.
saat puasa, apakah mengurangi pahala kalau bersenda gurau dengan suami yang bersentuhan tapi tidak sampai mengarah ke hubungan badan? Misalnya pelukan, tidur di pangkuan, ciuman, dan lain-lain. Karena terkadang kan kalau capek kerja walaupun sesaat ingin istirahat dan bermanja dengan suami. Masya Allah. Mesra ya Bu ya. Atau malah kadang suami yang duluan peluk, apalagi kalau nanti saat puasa mungkin suami masih WFH. Gini, yang membatalkan puasa itu adalah yang terjadi jima. Sementara peluk, cium, dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa. Tapi memang itu masuk dalam kategori bersyahwat yang mubah. Bersyahwat yang mubah itu maksudnya melakukan pelukan, ciuman, segala macam, dan itu dimakruhkan hukumnya. Gitu ya. Makruh dalam artian sebaiknya dihindari, tapi kalaupun dikerjakan pun ya tidak sampai berdosa, tidak sampai tidak sampai membatalkan puasa, tapi bisa memang mengurangi kualitas pahala. Itu Bu ya. Mengurangi kualitas pahala bukan berarti menghilangkan pahalanya sama sekali, bukan berarti membatalkan. Hanya dianjurkan untuk tidak dilakukan sampai maghrib. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaannya sudah habis, tapi ini yang nomor 1 tadi belum saya jawab. Cara meningkatkan iman kalau futur datang terutama untuk muslimah. Banyak sih Bu sebetulnya. Kalau kita lihat dari hadis Nabi berkaitan dengan tahajud. Ketika Nabi mengatakan alaikum biqiyamil lail. Lakukanlah qiyamul lail, lakukanlah tahajud. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina min qablikum. Karena melakukan qiyamul lail ya, itu adalah perbuatan orang-orang soleh sebelum kalian. Kemudian dia itu manhatun anil ismi. Dia bisa mencegah perbuatan dosa. Menjadi tameng kita, perisai kita untuk tidak mudah berbuat dosa. Wa makfaratun lisayyi'at. Tahajud dan qiyamul lail itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa yang terlanjur terjadi di masa lalu. Kadang-kadang futur itu karena maksiat. Dan kalau maksiatnya nggak digugurkan, masih ada di dalam beban kita, gitu kan? Ya, futurnya nggak selesai-selesai. Maka kita harus menggugurkan maksiat yang ada. Salah satu yang paling tokcer untuk menggugurkannya ya dengan qiyamul lail. Maghfaratun lisayyi'at. Wa qurbatul lakum wa qurbatun ila rabbikum. Dan qiyamul lail itu bisa apa? Mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Ini Bu poinnya. Jadi kalau kita lagi futur memang salah satu caranya memaksakan diri kita untuk tahajud. Dipaksa Bu. Mendingan terpaksa masuk surga daripada masuk neraka sukarela. Kata orang kan gitu ya Bu ya. Kita paksa diri kita. Kan saya lagi futur, iman saya lagi turun. Apa sih penyebabnya iman lagi turun? Iman kan naik dan turun Bu. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa berkurang. Gimana? Kok bisa? Yazdadu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan adanya ketaatan dan iman bisa menurun ketika ada perbuatan maksiat yang dilakukan. Kadang-kadang kita meremehkan ya Bu ya dosa kecil-kecil. Kecil dosanya santai, kecil santai. Akhirnya terlalu santai. Ngedrop udah. Apanya yang ngedrop? Imannya. Kalau udah nyungsep imannya, mau naik lagi susah Bu. Kalau nggak dipaksa dengan hal lain seperti memaksakan diri untuk tahajud. Malam pertama, bisalah 2 rakaat. Malam kedua masih 2 rakaat. Malam ketiga tambah 4. Malam berikutnya lagi tambah 6. Gitu kan? Sampai enjoy. Kok enak ya tahajud itu. Bisa curhat sepuasnya. Bisa berdoa di keheningan malam. Lagi deras-derasnya munculnya rahmat dari Allah. Pelan-pelan insya Allah bisa naik lagi imannya, futurnya jadi teratasi insya Allah. Baik, pertanyaan sudah habis. Apakah ada pertanyaan tambahan atau bagaimana Ibu? Iya, ada pertanyaan tambahan nih Ustazah di kolom chat ya. Saya bacakan ya.
Yang pertama, Ustazah, apa yang lebih utama dilakukan saat Ramadan di antara memurojaah dan ziyadah hafalan Al-Quran dengan tilawah Al-Quran? Ya, dijawab. Murojaah dan ziyadah hafalan Quran dengan Al-Quran dengan tilawah. Murojaah dan ziyadah hafalan itu juga tilawah, Bu, namanya. Apa maknanya tilawah? Tilawah itu artinya membaca Al-Quran. Mungkin maksudnya Ibu dengan menghatamkan mungkin ya. Ini semuanya tilawah. Tilawah artinya membaca Al-Quran dengan niat beribadah. Itu namanya tilawah. Jadi Al-Quran mau ayat berapapun dan yang dibaca itu namanya tilawah. Mau tiap hari baca juz amma terus, tabarok tiap hari itu juga tilawah namanya. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih besar pahalanya, apakah menambah hafalan atau menghatamkan Quran berkali-kali? Itu mungkin, Bu, ya. Mungkin seperti itu, Ustazah. Ya, sebetulnya sih 11-12 ya, Bu, ya. Kalau murojaah itu kan menjaga hafalan, dapat 2 pahalanya, pahala tilawah dan pahala menjaga hafalan. Kalau ziyadah hafalan itu juga 2 pahalanya. Tilawah dapat, menambah hafalan juga dapat. Nah, yang hatam Quran juga sama. Tilawah dapat, hataman juga dapat. Semuanya sih sama. Tinggal menurut Ibu mana yang lebih penting untuk diutamakan. Kalau menurut Ibu, saya nih kalau sholat kulhu kuliah mulu nih, gitu kan. Mau nambah biar bervariasi bacaan Quran saya. Ya, silakan Ibu ziyadah hafalan, gitu kan. Tapi apapun yang dilakukan, mau itu ziyadah, mau murojaah, mau hataman, insya Allah semuanya pahalanya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selama itu diniatkan lillahi Taala, bukan diniatkan untuk pamer, riya dan lain sebagainya. Maka sebaiknya kita tidak menceritakan banyak hal yang kita lakukan dalam beribadah di bulan Ramadan. Dikit-dikit, alhamdulillah udah hataman yang kelima gitu ya di Facebook misalnya. Ya selama itu tidak diniatkan sebagai riya, nggak ada masalah. Namun kalau diniatkan sebagai riya, tentu khawatir nanti pahalanya jadi luntur semuanya. Nauzu. Baik. Ya. Yang kedua, Ustazah, ada juga nih di chat. Izin bertanya, Ustazah, apa hukum meminum obat hormonal yang bisa memberi efek tidak haid pada saat Ramadan, sehingga kita bisa berpuasa full 1 bulan? Oke, saya buka dulu materinya terkait itu. Saya pernah menyampaikan tentang fikih kesehatan muslimah dalam 2 sesi. Ada materi itu. Saya jelaskan agar lebih komplit penjelasannya. Bagaimana hukumnya pil penunda haid yang sifatnya hormonal sehingga bisa menekan haid ya, menekan haid supaya bisa berpuasa secara penuh di bulan Ramadan ya. Di sini Bu, para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Kalau tidak ada dalil eksplisitnya dalam hadis ataupun Al-Quran gitu kan, kemudian belum pernah terjadi di masa Nabi, pasti Nabi nggak pernah ngomongin obat hormonal. Kenapa? Karena belum ada di masa itu. Nah, di zaman sekarang ini masalah kontemporer. Kalau udah bicara masalah kontemporer, sangat terbuka ijtihad dilakukan oleh para ulama. Nah, kira-kira bagaimana pandangan para ulama terkait hal ini? Kita bahas dari yang memperbolehkan, kemudian yang tidak memperbolehkan, Ibu ya. Ini dia perbedaannya. Yang pertama, kita akan bahas fatwa dari Darul Ifta Al-Masriyah. Apa itu Darul Ifta? Darul Ifta itu adalah lembaga fatwa di Mesir yang isinya Grand Syekh Azhar lah gitu Bu ya. Memang sangat memiliki kapasitas untuk berfatwa dan sangat diakui di dunia ya tentang kapasitas untuk berfatwanya. Syekh Ahmad Wisam, beliau pernah diwawancarai
terkait hukum memakai pil penunda haid. Nah, apa kata Syekh Ahmad Wisam? Beliau ditanya begini. Hukmu tanawuli hububi man'id daurah min ajli siyam. Apa Syekh hukumnya mengkonsumsi pil-pil yang bisa menunda haid agar bisa berpuasa secara penuh? Apa kata beliau? Annal afdal lil mar'ati fi hadhil halah al-iftar. Sebaiknya yang alami aja. Kalau haid ya udah buka puasa aja. Ntar tinggal diqadha aja, gitu ya. Lafitan ila annahu fi halati ruju'il mar'ah ila at-tabibil amin wa ra'a 'adama wujudi dararin 'ala sihhatil mar'ah fi hali tanawuliha hadhil 'aqaqir. Tapi kalau nanti dia itu berkonsultasi ke dokter, kemudian kata dokter, oh silakan kalau mau minum pil penunda haid, tapi pilih yang minim resiko, tuh ya. Risikonya enggak banyak, Anda bisa menahan haid selama 1 bulan, nanti kalau sudah lebaran, konsumsinya berhenti. Cuman resikonya haid di bulan Syawalnya nanti bisa saja lebih lama. Bisa nggak diperlama lagi biar bisa biar bisa puasa Syawal sekalian? Oke, berarti Ramadan sama Syawal ditahan nih ya. Oke. Tapi nanti di bulan berikutnya, di bulan Zulqa'dah itu bisa banjir itu haidnya. Ibu yang biasanya haid 6 hari bisa sampai 14 hari itu nanti. Nggak apa-apa deh dokter ya. Belakangan aja haidnya nggak apa-apa misalnya ya. Tapi efek kesehatan ke saya ada efeknya nggak dok? Nggak ada sih. Efeknya cuman nambah durasi haid aja nanti begitu pilnya berhenti dikonsumsi. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau memang tidak berefek apapun pada kesehatan saya. Nah, gimana kalau seperti itu? Fala ba'sa bitanawuliha. Maka kata Syekh Ahmad Isam, boleh untuk dikonsumsi kalau memang dokter mengatakan minim resiko dan tidak berefek buruk pada kesehatannya. Terus yang bilang boleh lagi siapa? Al-Hafnawi. Jadi beliau ini Profesor Dr. Muhammad Ibrahim. Beliau adalah salah satu petinggi di Darul Hadis. Darul Hadis itu adalah lembaga pengkajian hadis. Ya. Beliau menuliskan fatwa-fatwanya dalam Fatwa Syar'iyyah Mu'asirah. Fatwa-fatwa kontemporer, masalah kontemporer, gitu ya. Beliau mengatakan, mengkonsumsi pil untuk menunda haid itu agar dapat memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut hukum syara. Karena memang tidak terdapat dalil yang eksplisit melarangnya. Pada dasarnya gini Bu, apa-apa tuh kalau nggak ada larangannya, ya boleh-boleh aja. Kalau ada larangannya boleh. Kalau ada larangannya baru nggak boleh. Kalau nggak ada larangannya boleh. Sampai ada larangan, baru nggak boleh. Itu ya istilahnya. Kemudian, kecuali jika ternyata pil itu bisa membahayakan kesehatannya, maka konsumsi itu jelas terlarang berdasarkan hadis Nabi, tidak boleh ada madarat dan tidak boleh menimbulkan madarat. Artinya, kalau kata dokter, oh nggak boleh. Jadi ini sangat-sangat berkaitan dengan fatwa dalam tanda kutip ya Bu ya dari dokter. Kalau kata dokter nggak boleh Bu, ibu badannya itu rentan lah kalau minum-minum obat-obatan hormonal. Resikonya gini, apalagi ibu lagi mengkonsumsi obat-obatan begini-begini, jangan. Kalau kata dokter jangan. Kalau kata dokter aman, resikonya sangat amat sedikit sekali. Ya bagi sebagian orang kadang ada pusingnya tapi bukan pusing yang serius. Itu ya sudah, selesai. Dalam kondisi madarat seperti ini mengkonsumsi pil itu haram. Karena itu ada baiknya kalau ingin mengkonsumsi pil penunda haid, dia berkonsultasi dulu dengan ahli medis spesial. Lain ceritanya kalau konsumsi pil itu sudah menjadi kebiasaannya saat Ramadan dan tidak membahayakan. Tapi saya sudah mengkonsumsinya kok setiap Ramadan dan fine-fine aja, badan saya nggak pernah ada sakit segala macam. Oh berarti dia sudah mengenali dirinya sendiri gitu ya, bahwa pil ini tidak berakibat buruk pada saya juga udah ke dokter, kata dokter aman-aman saja. Sudah, kalau kata dokter oke. Kalau nggak bahaya nggak apa-apa. Nah, kemudian Abdul Aziz bin Baz, ini beliau adalah salah satu mufti di Saudi Arabia ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu kayak MUI lah kalau di kita. Cuman di sana Lajnah Daimah itu
memang lembaga yang langsung di bawah kerajaan begitu ya, memang diberikan wewenang oleh kerajaan untuk berfatwa. Abdul Aziz bin Baz memperbolehkan, tidak ada beban bagi wanita untuk mengkonsumsi pil selama tidak ada madarat ya. Gimana caranya dia tahu nggak ada madaratnya? Ya konsultasi. Hampir semuanya sama. Ya, hampir semuanya sama. Konsultasi sama dokter. Kecuali Abdul Aziz bin Baz nambah satu lagi syaratnya, minta izin ke suami. Ya. Ya wajar kalau suami itu dimintain izin ya Bu, apa-apa kan kita ya musyawarah lah sama suami, gimana apa segala macam. Oke, namun demikian ada yang bilang nggak boleh. Walaupun tadi ada yang banyak yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Contohnya Al-Utsaimin ini juga temennya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Bu. Nih dia, ini mereka temenan nih, Abdul Aziz bin Baz sama Utsaimin. Sama-sama mufti di Lajnah Daimah Saudi Arabia, tapi punya dua fatwa yang berbeda. Ya, Bu ya. Kata Utsaimin nggak boleh. Kenapa? Karena melanggar ketetapan Allah. Udah takdirnya begitu, jangan ditahan-tahan. Nanti malah jadi ada efek samping. Ya. Kemudian Syekh Nuh Ali Sulaiman mengatakan, boleh pakai pil penunda haid karena darurat aja. Darurat karena dia mau haji atau mau umroh yang nggak mungkin ditungguin dulu sama rombongan. Maaf ya, saya haid, tungguin dulu dong, saya di Mekah 7 hari. Ya nggak mungkin gitu kan. Kalau darurat boleh, tapi kalau puasa nggak boleh. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Pada dasarnya mayoritas ulama memperbolehkan. Khususnya misalnya gini, Bu, ada orang yang haidnya itu 15 hari. Aduh, 15 hari udah qadanya panjang, terus saya nggak tarawih 15 hari, saya nggak puasa, saya mau minum pil penunda haid aja, ya silahkan, tapi konsultasi dulu ke dokter. Tapi bagi orang yang badannya nggak bisa seperti itu, jangan, Bu. Kalau saya pribadi, nggak pernah cocok minum pil penunda haid itu nggak pernah cocok, Bu. Setiap umroh minum pil penunda haid apapun nggak mempan buat badan saya. Haid aja. Nggak tahu badan saya ini rada aneh, nggak mempan. Dari mulai Primolut, Yasmin semua saya coba, Bu. Pas haid aja saya di sana gitu ya. Nggak mempan badan saya mau begituan. Jadi saya walaupun Ramadan ini minum itu, haid aja udah. Badan saya ini kayak nggak mendeteksi obat itu gitu. Jadi memang tiap badan orang tuh beda-beda. Ya, kalau ada yang cocok silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau nanti bermasalah, misalnya haidnya jadi nggak teratur lah, ngeflek mulu lah, apa mulu lah, sebaiknya dihindari. Ya, jadi semuanya bergantung pada respon tubuh kita terhadap obat-obatan tersebut. Baik, masih ada lagi Ibu pertanyaannya? Iya, ini Ustazah, ada satu lagi. Ya, bismillah Ustazah, kalau tidak berpuasa karena menyusui, kemudian karena belum tentu bisa qadha puasa, kemudian karena belum tentu bisa qadha puasa karena masih menyusui, dan memang kondisi badan yang tidak pasti atau sering ngedrop, sehingga membayar fidyah saja, mungkin ya maksudnya membayar fidyah saja. Apakah salah? Apakah harus tetap mengqadha puasa Ramadan tahun lalu setelah Ramadan tahun ini selesai? Dibayar dulu saja fidyahnya. Sampai kapan? Sampai Ibu sudah tidak hamil dan menyusui lagi. Misalnya nanti saya habis menyusui hamil lagi, habis hamil menyusui lagi, habis menyusui hamil lagi gitu ya. Nanti Bu kalau udah di stop produksinya lah istilahnya gitu ya. Udah nggak hamil, udah menyusui lagi, udah pakai kontrasepsi malah gitu kan. Ya udah, saat itu nanti tinggal dihitung aja utangnya berapa, lalu cicil aja Bu. Cicil. 1 tahun itu kan kita dikasih 365 hari ya. Panjang lah, kita bisa mengqadha banyak. Kita cicil aja Bu tiap Senin Senin Kamis ya. Wah, begitu misalnya nih saya hamil nyusuin kan. Punya utang 3 Ramadan berturut-turut ya. Misalnya kan, akhirnya saya nggak puasa. Saya bayarin aja dulu fidyahnya. Kan saya nggak tahu, saya akan siapa tahu nanti sebelum saya baru masih dalam masa menyusui saya meninggal dunia gitu kan, siapa tahu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, udah bayar aja dulu fidyahnya. Kalau Allah kasih kita umur panjang dan di usia itu kita sudah tidak hamil dan menyusui lagi, nah kita cicil aja Bu. Ada berapa nih utangnya? Ada 90 hari. Tenang, dalam setahun kita punya 360-an hari. Insya Allah 90 itu dicicil aja. Begitu sudah tidak hamil dan menyusui lagi. Dicicil Senin Kamis juga nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti orang kenapa Senin Kamis ya, biar ada temennya misalnya, biar di kantor ada yang nemenin sama-sama puasanya, kan enak Bu kalau ada temennya puasa ya Bu ya.
Ya kalau nanti dihusnuzonin orang nggak apa-apa, Masya Allah, ahli puasa, Senin Kemis istiqomah banget gitu ya. Dia nggak tahu aja kita lagi kodok ya Bu. Ya nggak apa-apa husnuzonin orang. Masa salah dihusnuzonin? Kira-kira seperti itu. Baik. Iya. Ya, baik Ustazah. Ada satu dari saya Ustazah, tadi tanya mengenai ada yang di slide untuk yang junun atau penyakit jiwa. Itu harus dikode juga nggak Ustazah? Puasanya. Kalau dia sempat waras, iya. Begitu dia waras, sembuh, maka dia wajib untuk mengqadha ketika batalnya itu. Ya, ketika dia batalnya. Ketika pas batalnya saja, bukan hari-hari berikutnya. Gitu Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih Bu, hari pertama dia puasa, hari kedua dia puasa, hari ketiga, tengah hari dia batal karena kambuh penyakit kejiwaannya. Nah, hari ketiga ini yang dia qadha. Hari keempat dan berikutnya tidak perlu. Kenapa? Karena orang yang tidak waras memang dicabut kewajibannya untuk berpuasa. Hanya hari ketiga aja yang diqadha. Kenapa? Karena dia udah terlanjur berpuasa, gitu kan, dan batal di tengah-tengah. Kalau Allah kasih dia kewarasan kembali, dia qadha yang satu hari itu saja. Sisanya tidak usah, karena memang dicabut kewajiban dia pada saat kewarasannya itu tidak berfungsi. Itu berarti nanti orang sekitarnya yang berkewajiban untuk memberitahu ya, karena kan dia nggak ini ya. Iyalah Bu, pasti nggak sadar. Iya. Orang yang sekitarnya nanti yang memberikan informasi. Iya. Baik, alhamdulillah Ustazah. Masya Allah ya, hari ini masukan ilmunya banyak sekali, sangat bermanfaat banget insya Allah. Tiba di penghujung acara, dari tim Kurma ada, sebelum waktu di pembukaan tadi kita sudah menyampaikan akan memberikan door prize spesial pada kajian Tauhid Ramadan ini untuk Kurma Lofa yang paling rajin hadir, paling rajin mengikuti acara kajian Kurma. Boleh ditampilkan Mbak Linda untuk ya. Barakallahu fiik kepada Mbak Rosdiana Faraisa akan mendapatkan hadiah mukena Safar Maisara Premium, Masya Allah, sebagai yang paling hadir dalam kajian acara Kurma secara online dan mengisi presensi melalui aplikasi. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih juga jazakillah khairan kepada donatur mukena Safar Maisara Premium. Selain itu ada sponsor juga, donasi juga dari Lailamit berupa daging dori ya, ikan dori dan daging ayam. Iya, ini akan dipersembahkan sesuai kesepakatan dari tim Kurma kepada Kurma Lofa yang hadir pertama kali masuk online di Zoom ini, yaitu Mbak Nurlia Diana. Barakallahu fiik kepada Mbak Nurlia dan Mbak Rosdi. Mbak Rosdi juga hadir ya? Iya, boleh dibuka mungkin Mbak Rosdi kameranya. Iya. Ya. Barakallahu fiik kepada Mbak Rosdi dan Mbak Nurlia. Kemudian kami infokan kembali untuk kajian Kurma berikutnya akan diliburkan selama kurang lebih 2 bulan, April dan Mei. Sampai insya Allah nanti kami infokan kembali jika ada kajian Kurma yang akan datang. Selain itu ada juga, Masya Allah, dari tim Kurma kerjasama dengan tim Umi Mutiah Yusuf yang sedang di Turki untuk pengambilan video kajian dari sana yang nanti akan diupload insya Allah di channel YouTube Kurma. Ya, channel YouTube Kurma mungkin bisa di-share flyernya ya. Ya, untuk Umi Mutia saat ini sedang di Turki untuk pengambilan video kajian. Nanti tim Kurma alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa mengupload kajian tersebut. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Kurma Lofa dan khususnya kepada Ustazah Aini Aryani untuk Aini Anjani yang sudah berbagi ilmu kepada kami. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat. Sebelum ditutup, mari kita
bersyukur kepada Allah. Kalau boleh minta Ustazah Aini, kita sama-sama doa untuk menyambut bulan Ramadan ini, Ustazah. Baik. Iya. Baik, jemaah sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam sehat dan taat, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan ini dan Ramadan tahun berikutnya ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Ustazah, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama bersyukur sekali kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dari pertama sore hari ini. Kami mohon maaf jika dari kami, tim Kurma, khususnya saya, banyak sekali kekurangan, kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.